Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar melanjutkan manajemen keuangan materinya terkait dengan nilai waktu dari uang, time value of money. Jadi teman-teman tadi beberapa yang sudah presentasi dijelaskan bahwasanya nilai uang itu akan terjadi pergeseran sehingga meskipun jumlahnya sama, tetapi ketika kita gunakan untuk berbelanja itu berbeda. Contohnya teman-teman membeli permen, kalau sekarang membeli permen 1.000 itu dapat 4, tetapi ketika di 5 tahun sebelumnya membeli permen itu mungkin cuma dapatnya di 5 tahun sebelumnya membeli permen itu bisa dapat 10. Kalau 5 tahun ke depan bisa saja cuma dapat 5 atau 1. Maka konsep time value of money ini sebenarnya ingin mengatakan bahwasanya ketika Anda punya uang, itu jangan dibiarkan atau dianggurkan. Karena meskipun jumlahnya tetap, tapi nilainya akan berbeda. Sehingga ketika teman-teman gunakan di masa mendatang, itu nilainya berbeda dengan saat ini. Oleh karena itu, agar nilainya tidak bergeser, kita menggunakan time value of money. Jadi kita nggak rugi. Nah, konsep nilai waktu uang ini, uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Lebih awal uang Anda terima, maka bisa menghasilkan bunga, dan bunga cepat dibungakan lagi. Maksudnya, ketika Anda memiliki uang, opsi diberikan uang, maka Anda bisa memilih untuk diberikan saat ini. Karena meskipun nominalnya sama, tapi nilainya berbeda. Dan nilainya lebih besar sekarang daripada pada periode kedepannya. Sehingga kalau misalkan kita aplikasikan pada manajemen keuangan, ketika teman-teman melakukan pembuatan penyusunan anggaran kas, otomatis bisa saja pada tahun sekarang, tahun sebelumnya, tahun sesudahnya, itu akan berbeda jumlahnya. Karena untuk menyamakan nilainya. Nah, kalau teman-teman misalkan di punya bisnis, kalau nanti bikin anggaran kas, itu berarti ya meskipun jumlahnya bertambah, tapi aslinya nilainya sama. Dan juga ketika kita sudah memiliki uang saat ini, itu bisa kita kelola sehingga mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu, kenapa orang kaya semakin kaya? Karena nilai asetnya terus bertambah dari pertambahan pendapatan tadi. Jadi mereka nggak akan miskin. Karena apa? Meskipun mereka nggak bekerja, uangnya yang bekerja. Nah, dengan konsep time value of money ini, nambahnya itu dari mana sih? Dari adanya sistem bunga atau interest atau common interest. Kalau teman-teman bedakan dalam perspektif Islam, ya nggak sesuai dengan perspektif Islam karena terjadinya perubahan jumlah. Tapi kita ngomongnya konvensional, konsep konvensional saja. Nah, interest atau bunga adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikan. Jadi bunga ini adalah pendapatan. Nah, common interest adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal bunga suatu investasi sebelumnya. Oleh karena itu, kenapa piutang itu harus segera ditagih? Ya, karena kalau ditagihnya terlalu lama, nilainya itu akan bergeser. Itu salah satu kenapa kita harus berhasil menagih piutang atau orang yang beli secara kredit. Nah, konsep bunga ini ada suku bunga tetap atau tunggal dan juga bunga majemuk. Kalau bunga tetap atau tunggal berarti dari beberapa periode kita membungakan dari pokoknya saja. Tetapi ketika suku bunga majemuk berarti nanti kita akan membungakan dari tetap ditambah bunga terus dibungakan pada periode setelahnya. Jadi kalau teman-teman investasi sekarang dengan bunga majemuk ya nanti pendapatannya berlipat-lipat ganda. Nah, bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang sama dengan rumus berikut ini.
Nah, ini I untuk mencari I sama dengan P kali N kali I. Jadi besarnya bunga ini akan mempengaruhi besarnya pendapatan kita. Ini contohnya perusahaan yang memiliki pembiayaan bunga, utang di bank, utangnya $500.000. Nah, ketika kita menggunakan konsep time value of money, berarti bayarnya itu kita hitung bunganya ketemu $120.000. Kita tambahkan dengan pokoknya $500.000 berarti menjadi $620. Atau menggunakan rumus yang ini juga bisa. F sama dengan P kali 1 plus N kali I. Nah, kalau teman-teman belanja motor, beli motor di dealer dan sistemnya kredit, mereka senang karena pendapatannya lebih tinggi. Nah, yang ini adalah bunga majemuk, yaitu bunga majemuk merupakan penjumlahan dari sejumlah uang pokok dengan bunga yang diperoleh secara selama periode tertentu. Nah, kalau teman-teman bisa lebih mudah memahami pada ilustrasi berikut ini, nah pada tabel ini pokoknya itu cuma 10 juta, tetapi setiap tahun terjadi penambahan 15%, sehingga pada tahun keempat menjadi totalnya 17.490 sekian. Nah, maksud dari majemuk berarti adalah ketika kita mendapatkan bunga pada tahun pertama, itu akan ditambahkan kepada tahun kedua. Nah, pada tahun kedua itu yang dibungakan adalah jumlah dari pendapatan bunga dan pokok pada tahun pertama. Jadi pada tahun kedua bukan 10 juta lagi yang dibungakan, tetapi 11,5 juta dan seterusnya. Atau dapat dihitung dengan rumus tadi, juga bisa. Ini contoh yang lainnya. Nah, kita masuk pada time value of money adalah perbedaan nilai uang karena adanya faktor waktu. Nah, kenapa sih? Apa yang mempengaruhi nilai dari uang itu berubah? Yang pertama, waktu penerimaan atau pembayaran aliran uang. Jadi ketika dibayar di awal atau di akhir dengan metode yang berbeda, itu hasilnya akan berbeda. Yang kedua, karena adanya tingkat inflasi. Nah, karena tingkat inflasi yang tinggi, maka terjadi pergeseran nilai dari uang. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu beli permen 1.000, sekarang itu cuma dapat 4, padahal dulu dapat 10. Itu berarti terjadi penurunan nilai dari uang. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Nah, ketika tingkat suku bunganya tinggi, maka akan mempengaruhi terkait dengan biaya atau pendapatan yang kita peroleh dari bunga. Oleh karena itu, ketika Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan perubahan suku bunga, itu akan berdampak pada investor. Dia akan memilih mana investasi di pasar uang atau pasar modal. Selanjutnya, manfaat nilai dari waktu uangnya adalah membantu dalam menentukan berapa target menabung atau investasi. Nah, teman-teman misalkan punya tanah, investasi tanah, maka pada 5 tahun ke depan itu ketika dijual berapa sih nilainya, itu dapat dikalkulasi dari time value of money. Jadi nggak cuma sekedar dikira-kira saja. Yang kedua, membantu dalam menentukan berapa target dana pensiun juga bisa. Time value of money juga membantu dalam menghitung nilai aset real dan keuangan yang cenderung bertumbuh. Nah, karena aset kita tumbuh, maka ketika kita mau menjual, berarti kan kita harus menganalisis dulu. Kira-kira jumlahnya sekarang menjadi berapa sih agar nggak rugi? Nah, siapa saja yang memerlukan analisis ini? Yang pertama adalah investor. Investor ini akan menilai kelayakan investasinya, baik di pasar uang maupun pasar modal, sehingga mendapatkan pendapatan maksimal. Perusahaan menyusun anggaran yang berdampak pada penyesuaian arus kas. Nah, ini kalau perusahaan melakukan penyusunan anggaran, budgeting, maka ini penting. Karena tadi kalau terjadi pengurangan nilai, otomatis ketika kita modalnya sama dan pengurangan nilai terjadi, ketika pada periode akhir itu akan menyebabkan penurunan jumlah produksi karena bahan bakunya naik dan sebagainya. Kalau individu berarti ya keputusan untuk investasi, mau menjual, mau membeli agar
tidak salah. Nah, dari sini nilai waktu uang ini dibagi menjadi dua, di masa depan atau future value dan di masa sekarang atau present value. Kalau future value berarti nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang diinvestasikan sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Besarnya nilai masa depan uang yang Anda tabung atau investasikan hari ini akan tergantung pada yang pertama besar kecilnya dana, yang kedua tingkat suku bunga dan lamanya investasi. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan pendapatan yang tinggi, otomatis ya investasinya jumlahnya besar. Ketika jumlah investasi kecil, pendapatannya besar, yaitu investasi ilegal atau investasi bodong, jadi korban nanti. Yang kedua tingkat suku bunganya atau returnnya. Jadi ketika returnnya tinggi, teman-teman harus waspadai bahwasanya risikonya juga tinggi. Yang ketiga lamanya dana. Jadi semakin lama Anda investasi, maka pendapatannya semakin banyak, berarti semakin besar. Makanya kalau investasi itu bukan uang panas, tapi uang nganggur. Jadi bukan uang kuliah, uang saku, atau eh, uang arisan, bahkan uang arisan, tapi uang benar-benar nganggur, kita nggak akan butuh. Maka kita investasikan. Tapi kalau teman-teman eh, mau memulai investasi, ya berarti menyisihkan dana, bukan uang UKT-nya dibuat investasi terus rugi ya, tapi menyisihkan dana dari uang saku teman-teman, terus diinvestasikan. Sedikit-sedikit akan menjadi banyak. Nah, rumusnya kita bisa menggunakan future value sama dengan P0 kali 1 plus R dikali pangkat N. Nah, ini future value. Kalau yang present value nanti akan berbeda dibagi. Nah, semisalkan di sini pembayaran bunganya itu setahun sekali, ya cuma yang atas ini yang digunakan. Sedangkan ketika pembayaran bunganya lebih dari satu kali dalam setahun, maka ada P atau frekuensi bunga dibagi di sini. Atau juga dikali pangkatnya. Nah, ini contohnya tadi present value-nya sekarang nilainya 100, maka 5 tahun mendatang ketemu 127,63. Nah, ini contohnya kalau misalkan 1 tahun pembayaran suku bunganya lebih dari sekali, misalkan 6 bulan sekali, maka 1 tahun ada 2 kali. Maka I-nya dibagi 2 dan pangkatnya N kali 2. Kalau 3 bulan berarti ya pembayarannya 1 tahun 4 kali. Nah, di sini contoh dari future value, teman-teman bisa lihat antara yang tahunan dengan yang semesteran. Di sini berarti dapat disimpulkan semakin besar atau semakin sering atau periode pembayaran bunganya lebih dari satu kali dalam setahun itu akan menambah pendapatan lebih besar. Nah, dalam mencari future value ini, yang rumus ini, kita kan tadi ngitungnya manual. Nah, ini kan hitungnya manual pakai kalkulator. Di sini, pada nilai waktu uang itu memiliki eh, tabel perhitungan. Itu kita bisa cek atau gunakan, sehingga nggak perlu mencet kalkulator untuk ngitung. Ini contohnya. Nah, ini tabelnya. Teman-teman nanti bisa cari di Google tabel nilai waktu uang. Itu ada. Nah, ini dari tahun berarti ke bawah. Terus yang ke kanan 0% itu adalah bunganya. Jadi misalkan berapa tahun investasinya? Misalkan 6, bunganya 5. Maka ketemu 1,3401. Tinggal mengkalikan dengan pokoknya tadi sehingga ketemu future value. Maka kesimpulannya adalah pada suatu bunga tertentu semakin lama investasi dilakukan, maka future value-nya akan semakin besar. Pada periode investasi yang sama, semakin besar suku bunga, maka future value interest faktornya akan semakin besar. Jadi ketika teman-teman punya aset, idealnya pada umumnya ketika semakin lama dibiarkan, maka nilainya akan semakin besar ketika pada periode ke depan. Nah, tadi yang normal, yang ini adalah anuitas, annuity. Maksudnya apa?
anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Nah, contohnya sifat anuitas ini adalah jumlah pembayaran tetap dan jarak periode angsurannya sama. Ini contohnya tadi kan FV saja, tetapi di sini ada FVA, Future Value Annuity. Maka kalau di sini rumusnya tadi kan cuma N, pangkat N. Kalau di anuitas dikurangi min 1, min 2, dan min 3. Sesuai dengan jumlahnya. Nah, kalau kita ringkas rumusnya yang bawah ini. Nah, pembayarannya, konsepnya itu ada yang dibayar di awal periode, ada yang dibayar di akhir periode. Kalau di akhir namanya ordinary, kalau di awal namanya annuity. Nah, kalau dapat kita lihat di sini contohnya yang ordinary, berarti ordinary ini untuk menghafalkannya ini yang pangkatnya min 1 dulu. Nah, min 1 baru ke belakang. Nah, kalau kita gambarkan pada contoh seperti ini. Jadi min 1, min 2, min 3 pangkatnya. Ini kursor saya kelihatan apa enggak ya? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Nah, sebaliknya ketika yang di awal pembayarannya namanya annuity due. Nah, annuity due ini kebalikannya dari besar dulu ke belakang 3, 2, 1. Maka dari ordinary dan annuity lebih besar yang annuity karena pembayaran di awal, otomatis ketika pembayaran di awal pada periode selanjutnya itu akan menerima pembayaran lebih besar karena sudah masuk kalkulasi antara bunga dan pendapatan atau pokoknya tadi. Nah, ini kalau untuk mencari rumus future value annuity. Kalau yang ini contohnya. Nah, yang ini adalah rumus untuk mencari N atau jumlah lamanya periode investasi. LN ini adalah logaritma natural. Ini berarti ngitungnya pakai kalkulator. Atau mencari PMT. PMT ini pokoknya, pembayaran per periode pokoknya. Nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Persamaan yang digunakan dalam menghitung nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo adalah berikut ini. Nah, selanjutnya ada namanya present value. Nilai hari ini dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa depan. Ini kebalikan dari future value. Nah, kalau future value yang kita miliki sekarang dihitung pada periode ke depan. Maaf. Selanjutnya kalau yang present value, nilai masa depan kita hitung sekarang. Nah, present value ini adalah kebalikan dari future value. Proses untuk mencari present value disebut sebagai proses diskonto. Kalau tadi pada future value itu kita menggunakan bunga untuk menambah, tetapi ketika pada present value kita menggunakan bunga untuk mengurangi. Sehingga kayak berjalan mundur kalau present value ini. Present value dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari suatu nilai yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Ini rumusnya. Kalau tadi pada future value Fn dikalikan 1 plus R pangkat N, kalau present value itu dibagi. Ini perbedaan besarnya. Nah, ini rumusnya. Penjelasan. Ini contohnya. Tadi future value-nya ketemu 127,63. Kalau kita mau mencari nilai asli pada 5 tahun sekarang, 5 tahun yang akan datang itu nilainya 127,63. Nilainya sekarang itu berapa? Nah, dengan menggunakan rumus present value akan ketemu $100. Sama kan dengan contoh yang awal tadi. Nah, kesimpulannya, pada suku bunga tertentu, semakin lama investasi dilakukan, maka present value investment factory akan semakin kecil.
Interest faktor akan semakin kecil. Jadi, semakin lama jaraknya, itu akan semakin kecil nilai dari present value-nya. Berbeda dengan future value, tadi kan makin besar. Dan semakin besar suku bunganya, present value-nya akan semakin kecil. Jadi memang kebalikan dari future value. Nah, ini untuk mencari N, menggunakan len, juga bisa. Ini contohnya. Atau mencari I atau bunganya. Ini contohnya. Atau mencari pokok nilai sekarang dari anuitas. Nah, di present value itu juga ada anuitasnya. Nah, rumusnya anuitas ini berarti ya sama, berarti nanti pangkatnya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada juga pembagiannya ordinary. Ordinary kan pembayaran di akhir. Ada juga tadi annuity. Jadi kebalikannya. Ini contohnya. Nah, di present value juga ada tabelnya. Nah, teman-teman jangan sampai lupa, tabel nilai waktu uangnya ada 4. Future value anuitas, present value anuitas. FVIF, FVIFA, PVIF, PVIFA. Jadi ada 4 tabel, jangan sampai keliru. Untuk mencarinya sama. Kalau misalkan 1 per ini dapat dihitung dari sini. Jadi berapa lama periodenya, bunganya berapa. Ini nggak usah ngitung manual pakai kalkulator, tapi pakai tabel bisa. Ini contohnya, Anda itu mau uang diberikan sekarang atau nanti dengan nominalnya 1 miliar misalkan. Kalau 5 tahun ke depan, misalkan nilainya 5 miliar, tetapi sekarang itu belum tentu 5 miliar. Tetapi sarannya adalah ambil saja sekarang, meskipun nilainya tidak sampai 5 miliar. Karena apa? Ketika teman-teman memiliki sekarang, ambil sekarang, maka teman-teman bisa mengelola uangnya untuk beli tanah, rumah, emas, saham, obligasi, reksadana, deposit, dan sebagainya. Sehingga untuk 5 tahun ke depan itu melebihi dari 5 miliar. Harapannya gitu. Jadi menginvestasi sekarang dengan yang akan datang, yuk investasi sekarang. Karena pendapatannya akan semakin besar 5 tahun ke depan. Nah, ini contoh untuk mencari dari bunga. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa bertanya, teman-teman silakan sampaikan pertanyaan. Biasanya kalau yang soal UAS itu yang di belakang tadi, model soalnya, jadi bisa dibuat latihan kalau sudah senggang. Ada yang tanyakan silakan. Ini penting, teman-teman aplikasikan di perencanaan berarti nanti ketika menyusun anggaran, berarti perencanaan itu harus ada time value of money, sehingga modal dari tahun 2001 sampai 2022 tetap ya nanti nilainya akan berkurang sehingga produksinya berkurang. Dulu beli gula bisa 10 kilo, sekarang karena nilainya naik, harga gulanya naik, maka cuma dapat 5 kilo. Sehingga nanti produksinya akan berkurang. Kadang itu yang belum diterapkan di UMKM. Sehingga modalku kok semakin sidik yo hasil dari pembelian saya untuk jualan. Ya memang karena terjadi pergeseran nilai. Sehingga modal itu dari tahun ke tahun itu harus ditambah untuk
tadi menambah kas karena adanya penurunan nilai dari uang. Gitu. Ada yang tanyakan? Silakan. Pak, Ya, silakan. itu nanti kalau semisal dibuat soal UAS juga ada tabelnya atau bagaimana? Kalau soal UAS nanti biasanya nggak terlalu rumit ya, Mbak. Jadi bisa ngitung pakai kalkulator. Atau tergantung dari dosen yang lainnya sih untuk mengasih soal dengan tipe yang gimana. Baik. Makasih, Pak. Ada tanyakan yang lainnya?